Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamanda Purnomo dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang bahayanya narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini. Jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua. Sementara narkotika golongan yang kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini lebih dari 85 jenis, beberapa seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga. Dan yang terakhir, narkotika yang ketiga beresiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami maupun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatan jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis tersebut: amfetamin, metadon, desamfetamin, dan sebagainya. Narkoba jenis semi-sintesis, pengolahan penggunaan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi, bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Bahaya dan dampak pada hidup, pada kesehatan peredaran, dan dampak narkoba saat ini sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaan semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk dipakai pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dan dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang akibat dan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, munculnya halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja.
Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bila mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi, atau yang dikenal dengan overdosis. Makanya sabu-sabu, opium, kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Hukum narkoba. Hukumnya dijatuhkan berdasarkan tingkat kasus narkoba diantaranya kejahatan narkoba tingkat A atau kelas 1, dan tingkat kasus obat yang paling berbahaya dan hukum pun paling serius. Contoh narkoba yang disalahgunakan adalah opium, morfin, heroin, metadon, ekstromorfamide, pelapetamin, kokain, esti, dan lain sebagainya. Kejahatan narkoba tingkat B atau kelas 2. Nah, tingkat kasus obat yang dianggap tidak terlalu bahaya atau lebih rendah dari tingkat A dan hukumannya lebih ringan. Contoh yang digunakan adalah kokain, amfetamin, barbiturates, dan hidrokodein. Kejahatan narkoba tingkat C atau kelas 3, tingkat kasus obat yang tidak berbahaya atau lebih rendah tingkatnya dari kelas B. Tentu saja hukumannya yang pun paling ringan. Di antaranya lain contoh narkoba yang disalahgunakan obat resep seperti traktil, obat rasa cemas, depresi, atau insomnia. Ketamin, obat bius yang berefek halusinasi dan melupakan sebuah indera. GBH atau obat penerang. Kabanis, jenis obat tanaman untuk penenang. Di Indonesia ada 2 undang-undang yang digunakan untuk permasalahan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.